disubstitusi dari panel yang 4000 watt langsung untuk charging ke baterai. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS kali ini kita kedatangan satu unit MPPT ya, dengan sistem 96 volt dan kapasitas sampai dengan 120 ampere atau di 11.000 watt. Nah, ini saya sendiri juga penasaran seperti apa isi dalamannya MPPT ini dan seperti apa performnya, karena selama ini kita juga banyak membutuhkan untuk daya-daya besar ya. Kapasitas inverter di atas 10.000 watt itu tentunya membutuhkan tegangan DC dari baterai itu yang tinggi juga. Maka dari itu kita sangat senang banget bisa ada produk MPPT dengan kapasitas 96 volt. Jadi jika kita main di angka 10.000 watt dengan sistem 96 volt, nah itu arus kerjanya tetap hanya di angka 100 ampere. Beda kalau kita menggunakan sistem 48 volt, kita main 10.000 watt, arus kerja di baterai ini udah di angka 200 ampere. Jadi tegangan kalikan arus nanti watt ketemunya. Langsung aja kita lihat seperti apa dalamannya. Nah, ini di bodi juga ada, nanti aja kita bongkar. Warnanya hijau. Oke. Di sini terdapat jalur PV baterai, jadi dua ya, dua kabel. Karena ini memang load daya besar, jadi kabelnya juga harus besar. Untuk pamflet atau spek produk seperti ini 120 ampere, sistem 48 dan 96 volt. Ini untuk 48 kapasitas di 5.700 dan untuk 96 volt kapasitas di 11.500. Nah, ini untuk maksimum si PV sendiri atau panel surya dengan spek baterai 48 volt, dia maksimum di 180 volt. Dengan sistem baterai 48 volt, dia maksimum PV di 180 volt, dan dengan sistem 96 volt maksimum PV di 280 volt. Kita coba lihat aja dalamannya seperti apa. Oh, untuk bodi meteran ini tuh. Ini meteran. Nah, kita lihat ukuran dimensinya. Ini lebar 30 cm, tingginya 41, tebalnya 14 cm. Kita bongkar dulu, kita lihat seperti apa dalaman MPPT dengan spek 120 ampere, karena kita juga penasaran. Untuk baterai sendiri kita juga sudah siapkan ini ya. Kita menggunakan LiFePO 48 volt. Kita main 3 paralel dan 2 seri, jadi 96 volt. Nah, untuk inverter ini kita menggunakan kapasitas 12.000 watt, sistem 96 volt. Untuk inverter kita nyoba untuk pemakaian di bengkel ya, 1800 beban kontinu bengkel kita. Udah, kita coba lihat.
untuk daleman MPPT. Oke. Wah, itu karena cover. Ini ya dalemannya seperti ini. Kapasitor 400 volt, 470 mikro. Gimana, bisa buka, Po? Oke, coba kita buka aja. Jadi kita kalau dapat produk baru seperti halnya MPPT, nah kita lihat dulu dalemannya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Nah, apakah sudah standar ya untuk pemakaian beban-beban sesuai yang ada di spek ini. Nah, jika kita udah paham sistemnya dan udah tahu kualitasnya, baru kita berani untuk memakai salah satu produk. Tapi kalau kita belum tahu barangnya, belum tahu sistem, dan belum tahu isi daleman komponen-komponennya, tentunya kita juga nggak berani untuk menggunakan salah satu produk, karena yaitu kita di sini install PLTS bukan sekedar jualan barang, tapi tentunya kita juga garansi dan kita juga menjual sistem juga ya, garansi untuk sistem. Nah, ini kipas 2 unit, induktor, untuk MOSFET ada di bawahnya ini. Ini nanti kita pahamin dulu, kita akan melihat apakah mampu. Ini 96 volt, tutup aja, nggak usah dipasang boh covernya. Jadi untuk panel surya kita menggunakan panel yang kita install kemarin yang ada di bengkel atas dengan kapasitas panel surya 10.000 watt. Nah, untuk baterai sudah kita siapkan 96 volt, sudah cocok untuk spek ini. Dan untuk panel surya kita buat di angka 270-an volt, nanti bisa kita lihat. Untuk tegangan baterai, untuk watt pembacaan, dan untuk kWh pemakaian juga bisa kita lihat di sini nanti. Ya, langkah pertama masukkan jalur dari baterai. Positif negatif, pastikan tidak terbalik. Terus jalur dari panel surya. Ini terminal blok di dalamnya juga double ya. Nah, sebelum mengaktifkan MCB DC ini, pastikan dulu tegangan atau kutub positif negatifnya tersambung dengan benar. Kita akan cek menggunakan multitester. Sini aja. Ini bawah. Oke. Belum di MCB. Baru 600. Tegangan PV ini seperti yang saya bilang tadi 271 volt. Tegangan baterai, kita lihat baterai ya teman-teman, 99 volt. Oke, udah sip.
Tip negatif udah bener. Kita aktifkan MCB DC. Nah, PV ntar dulu kita lihat. Ini PV masih 0. Nah, ini baterai terbaca di sini 98,5. Load. Ini temperatur. Sini KWH produksi panel bisa kita lihat. PV kita masukkan jalur PV. Wih, 270 volt. 9 ampere. Tampilan di sini ada apa aja kita akan lihat. Ini tegangan baterai 99 volt. Ini pengisian dari panel ke baterai 20 ampere. Ini apa ini ya? Load. Oh, ini load outputnya. Output ini ya loadnya. DC output nggak kita pakai. Temperatur 30 derajat. Nah, ini produksi sekarang 2160 watt. Nah, nanti makin lama tentunya KWH produksi juga makin besar. Oke, langsung aja kita lihat parameter setting. Ini tahu setting. Nah, ini tipe user, ada SLO, ada lithium. Ini kita pakai user. Ini apa ini? Oh, ini floatingnya, maksimumnya. Nanti di manual book juga ada. Ini ya data-datanya. Oke, kita set nih maksimumnya di 105. Bisa naik turunkan. Jadi kita nanti akan lihat maksimumnya sampai berapa volt dan minimum berapa volt. Sepertinya bisa untuk sistem 62 maupun 72 volt. Langsung lainnya. E2 itu manual charging baterai current. Berarti maksimum. Jadi ini untuk arus kerja dari pengisian ke baterai bisa kita set mau maksimum di berapa ampere. Dengan spek MPPT ini maksimum 120 ampere. Lanjut EG3. Set load output. Jadi load memang kita nggak pakai. Ini ya. Set load DC output. E7. Setting untuk KWH produksi. Entah setting untuk reset atau untuk gimana ya. Sepertinya reset. Jadi untuk mengenolkan lagi. E08. Jadi setelah kita setting langsung kita save. Caranya ya ini, pilih menu E8 ke yes, tekan set. Oke, langsung kita lihat. Oke ya, seperti itu. Cukup mudah sebenarnya untuk cara settingnya, cuma kita memang belum begitu memahami untuk parameter setting ini apa aja, karena ini juga produk baru dan kita baru dapat. Nanti kita akan pahami lebih jauh seperti apa perform dari MPPT ini dan seberapa jauh untuk efisiensinya antara tegangan panel dan sistem charging, dan parameter yang mampu melimit itu apa aja ya. Jadi kita masih memahami untuk sistem ini.
Nah, nanti akan kita lihat untuk proses produksinya di jam-jam siang hari, jam 11 atau jam 1, mampu mengcover sampai dengan berapa watt dengan total baterai segini 6 unit 100 ampere dengan sistem 48 volt. Jadi kita buat di sini 300 ampere 96 volt. Ini posisi jam setengah 9. Produksi dari panel surya sudah 2500 watt. Ini kWh produksi udah 0,6 kWh ya, atau 600 watt hour. Dengan beban pemakaian kita di bengkel ini 1708 watt. 1800 watt ya ini. Dengan sistem 96 volt, jadi sisa hasil produksi dari panel surya yang 700 watt dikirim ke baterai untuk nanti di saat sore hari kondisi produksi panel surya sudah kecil, maka akan diambilkan dari daya yang ditampung di baterai posisi siang hari. Ini posisi siang hari seperti ini, baterai hanya berfungsi sebagai penyetabil saja. Pukul 9 pagi produksi sudah 2,2 kWh. Ini produksi panel 2800 watt. Untuk pemakaian masih stabil di angka 1800 watt. Jadi yang 1000 watt dikirim ke baterai. Pukul setengah 10 pagi produksi ini 3900 watt. Total kWh sudah 4,4. Pemakaian 1300 watt. Setengah 11 siang produksi panel surya 5800 watt. Total kWh ini 9,9 kWh dari tadi pagi. Beban pemakaian kita ada di ini ya, 1900 watt. Naik turun. Jadi sisa produksi dari panel yang 4000 watt langsung untuk charging ke baterai. Mungkin cukup sekian ya untuk pengujian ini MPPT kapasitas 100 ampere. Besok akan kita uji lebih jauh lagi seberapa kuat performnya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.